Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala Allah ta'ala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat, kemudahan, serta fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga akhirnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat asar secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk sama-sama belajar, ini merupakan sebuah nikmat yang besar, karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu syar'i. Dan belajar ilmu agama Islam juga sebuah jalan tercepat, ya. Sebuah jalan tercepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, yang belajar ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap salawat itu juga turun untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita nah kitab Tauhid, bab yang ke 49, ya. Tapi pembahasan yang kedua tentang berkaitan dengan nama, ya. Nama yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan sudah pernah kita bahas, ya. Tapi ini pembahasan yang lebih terperinci lagi insyaallah. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan dalam kitab Tauhid, membawakan dalil berupa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atahuma salihan ja'alahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala,
ketika Allah mengaruniakan kepada mereka seorang anak laki-laki yang sempurna wujudnya, maka mereka atau keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekutu dalam anak maksudnya, yang dikaruniakan kepada mereka. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Dalam bab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau juga membawakan perkataan Ibnu Hazm, ittaqu ala tahrimi kulli ismi mu'abbadi li ghairillah. Para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdu Umar, seperti Abdu Umar, hambanya Umar. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan sejenisnya, kecuali Abdul Muthalib. Ini ada pengecualian ya, yaitu Abdul Muthalib. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pembahasan, kita sedikit murojaah tentang hukum memberi nama abdu. Hukum memberi nama abdu. Ada tiga hukum untuk pemberian nama abdu. Yang pertama, bisa terjerumus pada syirik besar atau syirkun akbar. Yang kedua, syirik kecil. Dan yang ketiga itu diperbolehkan. Ini Pak. Yang ketiga nih, perbolehkan. Kapan dia bisa terjerumus pada syirik besar? Ketika niat dia memberikan nama abdu itu untuk penghambaan rububiyah. Contoh, seseorang memberikan nama Abdus Syam. Seseorang memberikan nama Abdus Syam. Apa artinya Abdus Syam? Hamba matahari. Dia bisa terjatuh pada syirik akbar atau syirik besar ketika dia menganggap bahwasanya matahari itu ikut mengatur alam semesta. Jadi seseorang bisa terjerumus pada perkara syirik besar apabila dia meniatkan nama ini sebagai penghambaan rububiyah. Contohnya tadi Abdul Syam. Atau penghambaan uluhiyah, yaitu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza ini nama apa? Nama berhala ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Abdul Uzza ini nama dari Abu Lahab. Abu Lahab dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya Abdul Uzza. Kenapa tidak disebutkan? Ya, karena tidak pantas ya. Tidak pantas seseorang itu menggunakan nama Abdul Uzza. Ya, karena ini bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa terjerumus pada syirik besar apabila dia menganggap bahwasanya Uzza ini ya, memiliki hak yang sama untuk disembah. Ini tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah ya, seperti contohnya Abdus Syam ya, hambanya matahari,
Dia beranggapan bahwasanya matahari ini ikut andil dalam mengatur alam semesta. Ya. Ini perkara penting ya. Tauhid. Ya. Jangan sampai kita terjerumus pada perkara syirik akbar tanpa sengaja. Waliyazubillah. Ini syirik besar. Kemudian syirik kecil. Kapan seseorang ini terjatuh pada syirik kecil dalam pemberian nama abdu? Apabila dia memberikan nama dalam rangka untuk menampakkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyematkan atau menampakkan kenikmatan yang dari Allah tadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abdul Harith. Abdul Harith. Harith ini nama yang bagus. Boleh seseorang memberikan nama Harith kepada anaknya atau ya anaknya lah ya. Memberikan nama kepada anaknya. Harith tapi bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang memberikan nama Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah. Ini termasuk dari syirik kecil. Kemudian yang ketiga, seseorang boleh memberikan nama dengan abdu, dengan awalan abdu, hamba. Yaitu ketika seseorang menisbatkan nama tersebut sebagai budak. Abdu itu artinya apa? Hamba atau budak. Abdul Muthalib. Nah ini tadi yang dikecualikan. Boleh memberikan kecuali kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nama aslinya Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Ketika dia lahir itu ada uban di kepalanya. Syaibah itu artinya uban. Pas lahir bayi kok ada ubannya. Maka dipanggillah dia Syaibah. Syaibah ini ya, anak dari Hashim. Hashim ini kakek Nabi Muhammad dari keturunan Quraisy ya, yang tinggal di Mekah di saat itu. Kemudian dia hendak berniaga atau berjualan ke negeri Syam, mampir ke Madinah, dia menikah dengan wanita Madinah, punya anak namanya Syaibah. Kemudian dalam perjalanan menuju negeri Syam, ya, Hashim ini meninggal. Jadi Syaibah ini yatim. Setelah umur sekian tahun, masih kecil ya, dijemputlah oleh pamannya yang bernama Muthalib. Dijemput, dibawa pulang ke Mekah. Dalam perjalanan melewati gurun pasir, ya mungkin namanya perjalanan ya, badannya berdebu, kumal ya kan. Sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, orang-orang memanggilnya Abdul Muthalib. Ini budaknya Muthalib. Ya, padahal Muthalib ini siapa? Pamannya. Dia disebut Abdul Muthalib yang artinya hambanya atau budaknya Muthalib. Jadi ketika hukum memberi nama ya, abdu ada tiga ini. Yang pertama bisa terjatuh pada perkara syirik besar. Yang kedua bisa terjatuh pada syirik kecil. Dan yang ketiga hukumnya boleh, tergantung niatnya. Tapi kalau seseorang ngasih nama anaknya Abdul Hajar misalnya, hambanya batu, nah ini gimana? Kalau bisa dihindari. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan sampai mentang-mentang ada tulisan Arabnya ngasih nama anak pakai nama
Arab, tapi nggak tahu artinya. Ngasih nama anak mujrimin. Apa artinya mujrimin? Pendosa. Atau ngasih anak namanya minal khosirin, artinya termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab. Dalam tafsiran ini, ya, ayat ini, Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwasannya Ibnu Abbas ini siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling paham dengan Al-Quran. Beliau meriwayatkan atau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, setelah Nabi Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, ini posisi sedang di dunia, ya, sedang di bumi, bukan lagi di surga. Jadi ketika di surga jelas ya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu memiliki segala kenikmatan. Dan digoda oleh satu orang namanya iblis. Nah, iblis ini iblis ini nama aslinya adalah Harith. Iblis artinya namanya Harith, tapi nama ketika di surga sebelum dia tersesat, sebelum dia diusir dari surga dan sebelum dia ditetapkan menjadi penghuni neraka. Siapa itu namanya? Harith. Harith ini nama asli iblis. Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh bisikan iblis ketika di surga. Nah, gimana nggak tergoda ya? Nabi Adam alaihissalam manusia yang belum pernah digoda. Tahu-tahu digoda, ini bukan main-main yang menggodanya, yaitu pentolannya para syaitan, yaitu iblis. Wahai Adam, demi Allah, dia mengucapkan demi Allah, makanlah buah ini. Ini buah ini kita nggak tahu namanya ya. Buah ini sebagian kaum muslimin menyebutnya buah khuldi, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya nama buah ini buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Dalam Al-Quran hanya disebutkan khuldi, tapi bukan nama buah. Ini harus kita ingat-ingat. Kata iblis laknatullah alaih, demi Allah, saya tuh cuma pengen kebaikan untuk kalian berdua. Makanlah buah ini. Allah itu melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak kekal di surga. Ini buah kekekalan ini. Kalau kamu makan ini, kamu akan kekal tinggal di surga dan kamu akan menjadi malaikat. Setelah itu iblis Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut dan tersingkaplah kedua auratnya. Semua auratnya antara suami istri ini tersingkap dan dilihat oleh semua makhluk. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam alaihissalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, durhaka. Tapi setelah itu dia bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana walakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan ikhwah, Nabi Adam alaihissalam setelah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat. Diajarkan doanya. Diajarkan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lakunanna minal khasirin. Bertobat, diterima taubatnya, tapi dengan syarat dia diturunkan di bumi. Setelah di bumi, ketika Nabi Adam AS menggauli istrinya, tidak ada manusia lain, hanya ada Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini akidah, keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwasanya yang menciptakan manusia pertama kali itu Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Bukan apa namanya yang perubahan itu? Revolusi apa? Evolusi. Evolusi dari monyet jadi manusia. Ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya kita memang manusia murni ya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam menggauli istrinya. Ketika istrinya hamil, pertama hamilnya lemah, kemudian sedang, dan ketika dia hendak melahirkan, iblis laknatullah alaih mendatangi keduanya. Wahai Adam, Hawa, kamu ingat nggak sama saya? Saya temanmu dulu di surga. Nih, saya ini temanmu di surga yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Gara-gara saya, kalian berdua keluar dari surga. Demi Allah, hendaknya kalian itu mentaati aku. Coba kamu tuh dulu taat sama aku. Kalau kamu taat sama aku, ya, anak yang ada di perut istrimu ini akan terlahir normal. Tapi kalau kamu nggak taat sama aku, kata iblis, ya, maka bayi yang keluar dari perutnya ini akan bertanduk dan bisa merobek perut istrimu. Kalau kamu taat sama aku dengan memberi nama anakmu ini Abdul Haris, maka bayi yang keluar akan sehat, akan selamat. Ala kulli hal, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa tidak mau taat. Anak pertama meninggal. Kemudian hamil lagi kedua. Seperti itu lagi, datang lagi. Aku ini kawanmu dulu di surga. Masih ingat nggak sama aku? Kalau kamu taat sama aku, nanti anakmu akan sehat. Kalau kamu nggak taat sama aku, nanti anakmu akan terlahir dalam keadaan bertanduk seperti rusa dan akan merobek perut istrimu. Ternyata benar, ketika lahir ternyata anaknya meninggal lagi. Terus ketiga, sampai yang ketiga, akhirnya Nabi Adam alaihissalam rindu pengen punya anak. Ketika hamil lagi, baru diberi nama Abdul Haris. Dan ini adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja'alalahu syuraka afima atahuma, yaitu menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para ulama mendoifkan hadis ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini setelah diteliti ternyata hadisnya doif. Terus apa yang kita lakukan ikhwan? Ulama itu juga punya kesalahan. Ulama, orang-orang berilmu itu manusia biasa. Mereka juga memiliki kesalahan. Karena tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina tawabun. Seluruh anak Adam itu pendosa semua, banyak salahnya. Wa khairu khotoina tawabun, dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Dan setiap ulama pasti memiliki ketergelinciran, kesalahan tanpa terkecuali. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah kaidah. Hukum-hukum untuk hal yang lebih dominan dan banyak, sedangkan sesuatu yang dihukumi tidak ada. Jadi ketika
para ulama tergelincir pada satu kesalahan, ya, tapi dia memiliki banyak kebaikan, ya, maka ya dimaafkan. Ya. Ada ulama-ulama lain yang mengkoreksi, ya, apabila dia salah. Tetapi apabila ulama tersebut jelas kesalahannya, ya, dan dia tidak mau bertaubat, maka tidak boleh diikutin. Dalam riwayat ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, mencantumkan sebuah kisah yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 190 tentang kisah Nabi Adam dan Hawa. Kisah ini dhaif, ya, baik dari segi sanad maupun matannya. Ya, para ulama telah memperingatkan hal ini. Ya. Di antara ulama kontemporer yang memperingatkan hal ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita wajib memuliakan para imam atau orang-orang yang berilmu lah, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka memiliki keutamaan dalam menyebarkan agama Islam, ya, dan membimbing umat manusia di jalan yang benar. Akan tetapi, ya, kita tidak boleh fanatik, tidak boleh taklid buta, taklidul a'ma, taklid buta kepada salah seorang ulama. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan untuk taklid buta. Bahkan para ulama mencela orang yang fanatik terhadap gurunya. Udah tahu gurunya salah nih, tapi tetap dibela mati-matian. Gurunya nggak mau bertobat. Pokoknya apapun yang diucapkan guru saya ini benar. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yatruku illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW, ya, melainkan diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Nabi SAW. Jadi jika seseorang atau ulama ini masih berjalan dalam kaidah syariat, ya, maka tidak mengapa kita ambil ilmunya. Tapi kalau dia sudah tergelincir, ya, pada banyak kesalahan, maka lebih baik ditinggalkan. Ala kulihan ikhwan, ya. Kembali pada kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Ya. Ini kan jelas Nabi Adam alaihissalam berbuat syirik. Syirik kecil, ya. Karena dia menampakkan nikmat yang diberikan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam penafsiran ini, ya, sebenarnya para ulama membagi dua atau tiga lah, membagi tiga. Untuk siapa sih ayat ini gitu loh? Yang pertama, ya, para ulama mengatakan, jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam dan istrinya Hawa. Di antaranya ya Imam At-Tabrani, ya, Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya. Ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Ikrimah, Mujahid, ya. Ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kemudian cucunya atau keturunannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Al-Syekh rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa ini adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian
Pendapat yang kedua yaitu bahwasanya ini untuk keturunannya. Sebagian ulama mengatakan ini untuk keturunan Nabi Adam alaihi salam. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Tawakuf itu apa? Stop, berhenti. Ya kita nggak tahu, ini hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Nah, kita akan membahas tentang kebatilan dari kisah Adam dan Hawa. Dia berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kisah batil ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, tidak ada khobar atau hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hal ini merupakan kisah yang tidak akan bisa diterima kecuali dengan wahyu. Bahkan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya ini adalah kisah khurafat, dusta dan palsu. Ini mengisahkan Nabi Adam alaihissalam tadi yang dijebak oleh atau dipengaruhi oleh iblis. Kemudian sisi yang kedua, jika kisah ini terjadi pada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, tentu keadaan keduanya bisa bertaubat dari kesyirikan atau keduanya meninggal di atas dosa tersebut. Barang siapa yang membolehkan salah satu dari para nabi meninggal di atas kesyirikan, maka ini sungguh perkataan yang dusta. Dusta yang besar. Karena apabila keduanya bertobat dari kesyirikan, tentu tidak layak dengan hikmah, keadilan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan kesalahan keduanya, namun tidak menyebutkan taubat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyebutkan dosa keduanya dan kemudian keduanya telah bertobat, tetapi Allah tidak menyebutkan taubat keduanya. Jelas ini? Ini bukan kisah yang tadi yang ketika Nabi Adam alaihissalam memakan apa tadi? Buah yang disebut orang sebagai buah khuldi, padahal bukan buah khuldi. Ini bukan kesyirikan ini. Jelas Nabi Adam alaihissalam bermaksiat tapi atas pengaruh dari iblis. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah dan diberikan taufik, doa tadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lakunanna minal khasirin. Ini jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi kisah yang ini tadi Nabi Adam melakukan kesyirikan dan dia bertaubat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal ini kisah yang besar, yang nggak mungkin akal kita akan menerimanya, kecuali berdasarkan dengan wahyu, kata Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, para nabi itu terjaga dari dosa kesyirikan. Para nabi terjaga dari dosa kesyirikan. Dan ini adalah ittifaq. Ittifaq itu kesepakatan para ulama. Para nabi mungkin pernah berdosa, tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Kemudian ikhwan, dalam riwayat lain ada sebuah hadis tentang syafaat, bahwasanya manusia itu pertama kali mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ketika manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam meminta syafaat, Nabi Adam menolak dengan alasan, saya dulu pernah bermaksiat kepada Rob, kepada Tuhan kita. Saya telah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
hingga Allah mengeluarkanku dari surga. Ini ucapan ini, dan ini tidak akan diucapkan oleh orang yang mau menyesatkan. Jelas Nabi Adam alaihissalam ya menolak. Dan dosa yang dia sebutkan itu hanya makan buah yang terlarang. Bukan membawakan kisah dia diganggu oleh iblis. Kemudian ya, dalam kisah ini ya, iblis mengatakan, aku akan jadikan anakmu bertanduk seperti rusa. Ya, bisa jadi keduanya membenarkan ya, bahwasanya hal itu mungkin pada hakikatnya adalah iblis. Tentu ini sebuah kesyirikan, syirik rububiyah. Karena tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mengancam, kalau kamu nggak taat sama saya, ya, anakmu nanti akan terlahir bertanduk seperti rusa. Padahal yang menjadikan yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu menciptakan sempurnanya bentuk kita. Ya, sering kita bahas di sini ya. Allah menciptakan anggota tubuh kita ini sempurna. Mata posisinya di mana? Di depan, 2. Gimana kalau mata ini satu di kanan, satu di kiri? Kan aneh. Atau mata di belakang, 2. Hidungnya di lutut misalnya. Bernafasnya lewat lutut, kan aneh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala hikmahnya menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi kalau dia Nabi Adam alaihissalam percaya dengan omongan iblis, maka dia sudah terjerumus pada syirik rububiyah. Ini syirik besar. Ini jelas kedustaan. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fata'alallahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Di sini Allah menggunakan kata ganti mereka. Ini bahasa Indonesianya apa? Jamak ya. Jamak berarti lebih dari satu. Lebih dari 2. Kalau jamak. Allah di sini tidak mengatakan amma yusrikani. Dari perbuatan syirik keduanya. Tapi Allah mengatakan lebih dari 2. Jelas ini bukan ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penafsiran ayat ini surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Para ulama mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat 188. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidati wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma takhasyaha hamalat hamalan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan kamu dari diri kamu, dari satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang.
Maka setelah dicampurinya istrinya, ya, dicampuri istrinya, dia mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan sampai beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri ini memohon kepada Robnya. Sesungguhnya, lain ataitana, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, salihal lanakunanna minasyakirin. Memberi kami anak yang sempurna, sesungguhnya tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Baru setelahnya, falamma atahuma salihan faja'alahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tak kala Allah memberi keduanya, memberi anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepadanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang telah dipersekutukan. Pendapat yang paling kuat berkaitan dengan tafsir ayat ini adalah bahwa yang dimaksud orang-orang musyrik dari keturunan Nabi Adam, yaitu orang-orang musyrik dari keturunan Nabi Adam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kami ikut mazhabnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dalam hal ini, bahwasanya maksud dari redaksi ayat ini bukanlah Nabi Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, akan tetapi maksudnya adalah orang-orang musyrik dan keturunannya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa bentuk kesyirikan ketika kelahiran seorang anak? Bisa nggak seseorang itu terjatuh pada kesyirikan ketika dia mendapatkan anak? Ada ya? Ada 3 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, orang tua bisa terjatuh pada kesyirikan ketika mendapatkan anak. Yang pertama, orang tuanya meyakini bahwa yang mendatangkan anak ini itu adalah wali atau orang solih. Nah, ini kesyirikan yang besar, karena dia menisbatkan penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan suami istri udah lama nggak punya anak. Mas, kalau kamu berkunjung ke makam itu, kamu tabarruk, kamu minta berkah ke kuburan itu, nanti kamu bisa punya anak. Qadarullah, Allah kabulkan. Allah kasih dia anak. Udah lama nih menikah. Atau mas, kalau kamu bersemedi di pohon ini atau di makamnya ini, kamu akan punya anak. Ketika dia punya anak, dia menisbatkan bahwa anak ini hasil dari dia tabarruk. Dia minta berkah ke kuburan atau kepada pohon tertentu. Jelas ini kesyirikan yang besar. Dia berdoa, dia nangis-nangis di kuburan, minta punya anak. Ini talbis iblis. Hati-hati. Yang kedua, menisbatkan keselamatan dan perlindungan anak yang dilahirkan tersebut kepada dokter dan arahan-arahan mereka, serta kepada para bidan atau semisalnya. Seperti ini, dia tidak punya anak, kemudian konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Alhamdulillah di Linggawada ya. Setelah konsultasi, dia berobat, ikut arahan dari dokter. Ketika hamil, dia menisbatkan bahwasanya saya hamil ini karena kehebatan dokter. Nah, ini nggak boleh. Tapi yang ngasih dia anak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika melahirkan, wah ini kalau bidannya tidak hebat, ini saya tidak bakal selamat anak saya ini. Anak saya selamat ini karena bidannya yang
hebat. Perkataan seperti ini tidak sampai derajat syirik besar. Karena dia menisbatkan nikmat itu, dia lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal-awal dia yakin bahwasanya anak ini dari Allah. Tapi saking senengnya dia mengucapkan, wah ini karena terapi ke rumah sakit air bunda, wah, saya tidak bisa punya anak. Oh, ini jelas perkataan yang syirik, tapi tidak sampai derajat syirik akbar. Yakinlah bahwasanya anak itu 100% diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang tua bisa terjatuh pada kesyirikan. Dia tidak berbuat syirik dari sisi rububiyah. Bahkan dia beriman bahwasanya anak ini keluar dalam keadaan selamat karena keutamaan dan rahmat dari Allah. Tetapi dia berbuat syirik dari segi ubudiyah, peribadahan. Dia lebih mencintai anaknya daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya anak itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu hanyalah cobaan untukmu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Punya anak, saking deketnya sama anak, tidak sempat lagi ke masjid. Ngapa tidak ke masjid? Wah, kalau ke masjid anak aku nangis, pengen melok. Kalau diajak nanti ganggu jamaah yang lain. Wah, ini bahaya ya. Harusnya gimana? Tinggal aja. Karena sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Lebih utama dibandingkan ngasuh anak. Kalau ibu-ibu jelas ya, sholat di rumahnya itu lebih utama. Pahalanya lebih besar daripada dia sholat di masjid. Ala kulli hal, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal memberikan nama abdu kepada anak itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Bisa terjatuh pada syirik akbar. Yang kedua syirik kecil, dan yang ketiga itu mubah, boleh. Tergantung niatnya. Kalau dia menamakan anaknya Abdul Syam, hambanya matahari, ya jelas ini perbuatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi walaupun nama Abdul Muthalib tadi boleh, atau nama budak, wah ini Abdul Dimas. Kenapa? Karena budak saya ini. Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Kalau bisa yang seperti ini dihindarkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sementara ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.